Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekarsari Utami Wijaya, dosen program studi Teknik Logistik Universitas Internasional Semen Indonesia. Spesialisasi saya dalam mengajar adalah saya mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan statistika dan matematika terapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan juga luaran dari mata kuliah Statistika 2. Seperti yang telah kita ketahui, Statistika 2 merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan data, mulai dari pengumpulan data, menganalisis data, sampai ke dalam menginterpretasikan hasil dari pengolahan data tersebut. Mata kuliah Statistika 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari Statistika 1. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu dan memahami serta dapat menerapkan berbagai macam teknik dalam pengambilan keputusan, terutama dalam statistika inferensia, baik itu pengujian hipotesis untuk parametrik dan juga non-parametrik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan atau membuat model hubungan antar variabel, baik itu univariat maupun multivariat, dan juga mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep analysis of variance untuk membuat atau merancang suatu eksperimen. Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa nanti akan diberikan tugas akhir, yaitu berupa pembuatan proyek kecil, di mana mahasiswa nanti akan diminta untuk membuat suatu atau mencari suatu permasalahan yang berkaitan dengan teknik logistik, lalu mengumpulkan data dan juga mengolah data yang dimiliki atau yang sudah diperoleh. Dengan adanya tugas besar ini, mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teknik logistik dan juga diharapkan nanti untuk di dunia kerja dapat bersaing dengan lulusan-lulusan dari universitas yang lain. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Statistika 2, yang pertama adalah mahasiswa mampu serta menerapkan pengujian hipotesis, baik itu parametrik maupun non-parametrik. Lalu mahasiswa mampu menerapkan analisis variance, lalu mahasiswa juga mampu serta menerapkan berbagai metode yang berkaitan dengan data kualitatif. Adapun pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah Statistika 2 ini ada 10. Yang pertama, pengujian hipotesis untuk satu populasi. Yang kedua, pengujian hipotesis untuk dua populasi. Yang ketiga, completely randomized design. Yang keempat, completely randomized block design. Dua pokok bahasan ini merupakan one way ANOVA. Lalu dilanjut lagi yang kelima, completely randomized design untuk yang two-way ANOVA, yang keenam goodness of fit dan contingency analysis, yang ketujuh simple regression analysis, yang kedelapan multiple regression analysis, di mana di sini ada perbedaan meskipun sesama regresi, tapi ada salah satunya merupakan regresi yang melibatkan satu variabel bebas dan yang multiple melibatkan beberapa variabel bebas. Kemudian selanjutnya ada pokok bahasan mengenai time series analysis dan yang terakhir statistika non-parametrik. Untuk pustaka utama yang digunakan dalam mata kuliah Statistika 2 meliputi Walpole Raymond Myers dengan judul Probability and Statistics for Engineer and Scientists edisi ke-8 dengan penerbit Prentice Hall, dan pustaka pendukung ditulis oleh D4 dengan judul Probability and Statistics for Engineer and Scientists edisi ke-8 dengan penerbit Ken Gage. Untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan e-learning, di mana untuk perkuliahannya menggunakan Microsoft Teams, dan untuk tugas serta materi yang diberikan selama perkuliahan akan disampaikan atau disubmit di Google Classroom. Sedangkan software yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan juga Minitab. Metode dan strategi pembelajaran di mata kuliah Statistika 2 ini biasanya untuk awal-awal perkuliahan saya akan melakukan brainstorming dulu kepada mahasiswa untuk mereview atau merefresh kembali materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya, baik itu berupa tanya jawab maupun pretest. Setelah brainstorming dilakukan, selanjutnya akan ada pemberian materi kuliah, yaitu dengan bentuk ceramah. Setelah pemberian materi kuliah dilakukan,
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan soal-soal latihan, di mana di sini saya dan mahasiswa akan berdiskusi mengenai permasalahan yang disampaikan, serta nanti akan ada beberapa mahasiswa yang akan saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan logistik. Yang keempat, di sini saya juga menggunakan metode tutorial. Jadi setelah seluruh materi diberikan mengenai teknik-teknik yang ada dalam statistika 2, selanjutnya akan diberikan tutorial bagaimana cara mengolah data dengan beberapa analisis yang telah diajarkan dengan menggunakan software Minitab dan Microsoft Excel. Untuk bentuk penilaian biasanya saya sampaikan bersamaan dengan kontrak perkuliahan, yaitu di awal perkuliahan, di mana di sini terdapat 5 bentuk penilaian. Yang pertama adalah keaktifan, di mana di sini jika ada mahasiswa yang menjawab atau bertanya, maka akan saya berikan nilai keaktifan, yaitu di mana bobotnya adalah 10%. Lalu yang kedua ada tugas. Untuk tugas sendiri di sini ada 2 jenis, ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Diharapkan dengan adanya tugas kelompok ini, setiap mahasiswa akan terlatih untuk teamwork-nya. Dengan bobot di sini untuk tugas sebesar 20%. Lalu ada kuis, di mana kuis ini tujuannya untuk mengevaluasi apakah materi yang sudah disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa, di mana kuis ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum UTS dan juga sebelum UAS, untuk bobotnya sendiri sebesar 20%. Lalu yang terakhir yaitu ada UTS dan UAS, di mana masing-masing memiliki bobot 25%. Baik, selanjutnya akan diberikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah Statistika 2. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan satu orang untuk pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, di sini ya, untuk pengujian hipotesis ada istilah hipotesis, yaitu premis atau dugaan yang ingin diuji, ya. Nah, hipotesis itu ada 2, ya, seperti yang sudah dicontohkan di sini, ada H0 sama H1, ya. Ya, jadi hipotesis itu ada premis atau dugaan, ya. Kita menduga, ya. Jadi karena kita menduga, maka kita harus menguji dugaan kita apakah benar atau tidak. Nah, hipotesisnya ada 2, ada null hipotesis, ada alternatif hipotesis yang biasa kita lambangkan dengan H0 dan H1, ya. H0 itu untuk lambang dari nol hipotesis, H1 itu lambang dari alternatif, hipotesis alternatif. Nah, di hipotesis ini saya kasih catatan ya. Di hipotesis itu ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis hipotesis, ada hipotesis satu arah, ada hipotesis 2 arah. Nah, yang satu arah, hipotesis satu arah itu biasanya ditandai dengan ada tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Tapi kalau yang 2 arah, dia selalu sama dengan. Selalu sama dengan ya. Nah, perlu diingat ya, ini penting ya, karena nanti akan selalu digunakan di pengujian hipotesis di bagian menentukan nilai Z tabelnya, apakah alfanya dibagi 2 atau tidak dibagi 2, dan juga digunakan untuk membuat daerah penolakan H0 ya. Jadi ini harus dipahami ya. Harus tahu nih bedanya mana hipotesis satu arah, mana hipotesis 2 arah gitu ya. Nah, kemudian di sini ketika ada hipotesis, berarti nanti hipotesis tersebut ada 2 kemungkinan ya, yaitu tolak H0 yang artinya sama dengan terima H1 ya. Masuk akal ya? Tangkap ya, kalau tolak H0, kalau kita menolak H0 berarti kan H0-nya kita buang, berarti yang terima H1 ya. Terus kemudian ada juga kemungkinan lainnya yaitu gagal tolak H0 atau tolak
H1 ya. Gagal tolak sama aja terima H1 H0 atau tolak H1. Paham ya? Gagal tolak artinya terima H0. Kalau terima H0 artinya apa? Kalau terima H0 artinya kan tolak H1. Gitu ya. Nah, nanti kan karena teman-teman di sini study case-nya bentuknya cerita gitu ya, dan dalam suatu penelitian pasti bentuknya cerita. Penelitian itu kan berarti kita harus punya permasalahan ya. Nah, permasalahan itu kan pasti kan bentuknya kan cerita kan ya. Nah, nanti hipotesis teman-teman harus tahu bagaimana cara membuat hipotesis nol ya. Gitu ya. Yang pertama kita asumsikan dulu bahwa hipotesis nol itu adalah pernyataan yang selalu benar. Ini asumsi ya. Kalau asumsi berarti bisa jadi salah ya. Asumsikan dulu aja hipotesis nol ini adalah benar. Nah ya. Kemudian hipotesis nol itu cirinya selalu menggunakan tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jadi selalu ada tanda sama dengannya ya. Di sini ya. Ini kan ada walaupun kurang dari tapi ada sama dengannya, walaupun lebih dari ini selalu ada sama dengannya. Itulah ciri dari hipotesis nol. Ya. Misalnya gini, rata-rata tinggi badan mahasiswa statistika 2 itu minimal 160. Kira-kira tandanya apa kalau minimal 160? Sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan? Lebih dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Ada yang bilang lebih dari sama dengan, ada yang bilang kurang dari sama dengan. Coba kita perhatikan, minimal itu kan berarti kan boleh lebih ya. Boleh lebih ya. Minimal itu kan boleh lebih. Berarti kan kalau tinggi badannya minimal 160 berarti ada yang lebih gitu ya. Nah, kalau ada yang lebih berarti tanda minimal itu bisa kita artikan lebih besar sama dengan, karena ada kemungkinan lebih gitu, tinggi badannya lebih tinggi dari 160 gitu ya. Jadi harus tahu minimal itu tandanya apa, maksimal tandanya apa, sebesar itu tandanya apa. Kalau sebesar itu kan sama dengan ya. Nah itu ya, tadi harus memahami makna dari soal cerita. Kemudian dilambangkan atau ditandai dengan H0. Hipotesis nol itu selalu dilambangkan dengan H0. Kemudian cara penulisannya seperti ini ya. H0, titik 2, mu sama dengan numeric value. Nah, numeric value ini selalu, jadi mu-nya sama dengan suatu nilai tertentu. Contohnya mu sama dengan 3, atau yang sebelumnya di sini mu sama dengan nilai numeriknya itu adalah 160. Jadi mu sama dengan 160. Nah, kemudian ada dua kemungkinan, yaitu mungkin dan tidak mungkin ditolak. Jadi mungkin diterima atau mungkin ditolak. Nah, sekarang masuk ke hipotesis alternatif atau HA. Kalau di sini yang namanya hipotesis alternatif, berarti hipotesis ini tandanya akan berkebalikan dengan tanda yang ada di hipotesis nol ya. Jadi merupakan kebalikan dari hipotesis nol ya. Contohnya rata-rata jumlah TV pada sebuah rumah di kota A kurang dari 3. Nah, kurang dari, nah ini tidak ada sama dengan ya, karena jelas-jelas kalimatnya kurang dari, berarti tandanya seperti ini ya, kurang dari. Jadi hipotesis alternatifnya mu kurang dari 3. Kenapa sih mu kurang dari 3 itu tidak dimasukkan ke dalam hipotesis 0? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kok pernyataan ini, si rata-rata jumlah TV pada sebuah rumah di kota A kurang dari 3, itu kita masukkan ke dalam hipotesis alternatif. Kenapa nggak kita masukkan ke dalam hipotesis 0? Ada yang tahu alasannya? Siapa yang mau menjawab? Siapa ini yang ganti ininya? Scene-nya. Oke, siapa ya ini ya? Coba dari atas ya. Anggun udah. Coba Mata Hati, silahkan.
Ada mata hati? Ada, Bu. Oke, mata hati tadi kan di apa namanya di materinya, di soal ceritanya itu mu-nya itu kurang dari 3 ya. Dilambangkan dengan mu kurang dari 3. Nah, ini kita masukkan ke dalam hipotesis alternatif. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih si mu kurang dari 3 ini tidak kita masukkan ke dalam hipotesis 0? Kira-kira kenapa? Ciri dari, saya kasih clue ya, ciri dari hipotesis 0 itu apa? Hipotesis 0. Cirinya selalu, tandanya selalu apa? Sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, Bu. Oke, berarti alasan si hipotesis alternatif ini kurang dari 3, itu kenapa? Karena menggunakan tidak menggunakan tanda sama dengan. Oke ya, karena di sini pernyataannya ini jelas-jelas tandanya kurang dari, di mana kurang dari tidak menggunakan tanda sama dengan, maka pernyataan ini kita masukkan ke dalam hipotesis alternatif. Oke, sip, udah ngerti ya berarti ya. Nah, itu ya tadi alasan kenapa pernyataan ini dimasukkan ke dalam hipotesis alternatif. Nah, sekarang, ciri di hipotesis alternatif yang lainnya adalah dia selalu menggunakan tanda pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan berarti bisa tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari ya. Yang jelas kurang dari sama lebih darinya itu tidak boleh ada sama dengannya. Maaf, Bu. Nah, ini ya. Tadi apa? Nah, pihak sekolah si asrama ini mengklaim bahwa paling sedikit ada 60% siswanya membawa handphone ke sekolah ya. Terus si gurunya ini ternyata keyakinannya itu berbeda dengan pihak sekolah. Kayaknya itu terlalu tinggi, kayaknya kurang dari 60% gitu ya. Kata dia 60% itu terlalu tinggi dan akhirnya karena tidak yakin gitu ya, akhirnya dia mengambil sampel sebanyak 25 pelajar. Nah, kemudian dites apakah benar sih proporsinya itu paling sedikit 60% gitu ya. Pada tingkat keyakinannya, tingkat kesalahannya, level of significance itu tingkat kesalahan ya. Dengan level of significance itu 2%. Nah, dari pernyataan ini, kira-kira H0-nya apa, H1-nya apa? Silakan. Nolnya lebih dari sama dengan 60%. Lebih dari sama dengan ya, at least ya. H1-nya? Lebih dari 60%. Lebih dari? H1-nya? 60%. Lebih dari? Ya. Ininya apa? Mu atau yang lainnya? Kalau ada persentase-persentase kayak gini berarti rata-ratakah atau dia proporsi masuknya? Si parameternya. Menggunakan parameter mu? Proporsi ya? Proporsi. Kalau ada persentase seperti ini, ya, itu masuknya ke proporsi ya. Parameter yang kita gunakan itu proporsi. Nah, coba perhatikan ya. Tadi kan at least itu paling sedikit. Paling sedikit artinya bisa lebih dari itu ya. Berarti lebih dari sama dengan ini sudah benar. Ya. Tapi H1-nya ini masih belum tepat kalau menggunakan lebih dari. Karena lebih dari itu bukan kebalikan dari lebih dari sama dengan ya. Kebalikan dari lebih dari sama dengan ini, ya, ini kebalikan ini adalah kurang dari, gitu ya. Siapa barusan yang jawab? Gufron. Gufron, gitu ya Gufron ya. H1-nya kurang dari. Iya. Kemudian untuk yang total mirip sama ya. Jadi di sini ada critical value, ya. Critical value ada 2 ya. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Kemudian nanti akan kita masukkan juga, kita tandai juga sampel statistiknya atau Z hitungnya terletak di mana. Ya, kalau Z hitungnya terletak di daerah yang diarsir, maka keputusannya tolak H0.
Tapi kalau zat hitungnya tidak terletak di daerah yang tidak diarsir, maka keputusannya tidak tolak H. Rumusnya tuh Z hitung, terus ada X garis itu Bu sama X bar dikurangi X bar dikurangi huruf berapa? X bar dikurangi minus mu itu loh mu mu O mu kos nol mu 0 terus dibagi per ya. itu ada 0 tapi beda Bu logonya. Bukan 0 itu. Ayo, masa belum tahu? Ayo, ini kan udah dari ini ya. Lambang itu kan sudah ada dari kita belajar interval kepercayaan ya. Ayo, itu lambangnya apa? Apa itu lambangnya yang seperti 0 itu? Bukan Bu, kayak Apa namanya? Sik Bu. apa? Sim terus per Bu. Sigma. Sigma. Ya. Itu namanya sigma ya. Jangan digituin, Kak. Oke. Sigma per akar N. Akar X bar N berapa? itu sama dengan ya. Hmm. Itu sama dengan X sama barnya dengan 7,8 dikurangi 8 7,8 dikurangi dikurangi 8 8 dibagi 0,5 oke, dibagi lagi akar 50. 50. Hasilnya minus ya, hasilnya minus 2,83. Minus 2,83. Oke, sip. Dan yang lain sama semua? Yang lain sama semua? Sama. Oke. Lanjut ya ke kemudian sekarang ini Muhammad Alamsyah ya. Kok saya jarang ini ya dengar Muhammad Alamsyah ya? Muhammad Iqbal Alamsyah. Oh, Muhammad Iqbal. Oke, Muhammad Iqbal belum ya? Muhammad Iqbal, kemudian sama Dwi Sekar ya. Oke, sekarang Muhammad Iqbal jawab yang daerah penolakan H0. Saya gambarin dulu. Daerah penolakan H0, ini kurvanya ya. Yang diarsir sebelah kiri atau sebelah kanan atau dua-duanya. Kanan dan kiri, Bu. Oke, kanan. Kenapa kanan dan kiri? Karena yang kiri kurang dari min 2,58. Yang diarsir. Tadi kan sudah dijelaskan ya, cara menentukan daerah mana yang diarsir itu berdasarkan apa? Berdasarkan tanda di H0 atau H1? H0, Bu. 1. Yang ini loh. Ini loh. Ini kan. Nih. One tail, H1 tandanya kurang dari atau lebih dari. Kalau kurang dari, yang diarsir yang sebelah kiri. Kalau di H1 tandanya lebih dari, yang diarsir sebelah kanan. Cuma yang di sini kan yang dikasih contoh, itu yang sebelah kiri aja yang diarsir, yang artinya tanda di H1 itu kurang dari. Kalau yang two tail, tanda H1-nya itu tidak sama dengan, jadi tanda yang ada di H1 ya. Nah, makanya yang diarsir dua sisinya. Ini alasannya kenapa, berdasarkan apa kita menentukan mana sisi yang diarsir? Berdasarkan H1, Bu. Tanda di H1 ya.
Ya, Bu. Oke. Ini tanda di H1 tidak sama dengan, berarti dia berapa arah? Dua arah. Dua arah ya. Nah, berarti yang diarsir dua sisinya. Kemudian ini, Iqbal, titik ini nilainya berapa? Sama ini? Min 2,58. Ini min 2,58 ya. Dibuatin ya. Oke, yang ini jadi berapa yang ini? Di sini. 2,58. Oke, selanjutnya apalagi yang perlu kita masukkan? Nilai statistik. Statistik uji ya. Iya, Bu. Nilainya di sebelah mana? Kan itu min 2,83. Diletakkan sebelah mana? Sebelah kirinya minus 2,58 atau sebelah kanannya 2,58 atau di tengah-tengah? Di kanan, Bu. Di kanan. Kanan. Benar di kanan? Di kanannya 2,58. Ya, Bu. Itu ada tanda minusnya loh. Kan yang sebelah kanan itu kan tandanya positif semua. Ayo. Ini loh pelajaran anak SD loh. Ini 0. Sebelah kanannya 0 kan positif. Sebelah kirinya 0 negatif ya. Di ini nilai Z yang kita punya itu min 2,83. Sebelah kiri sini, apa yang tengah-tengah sini? Sebelah kirinya min 2,58 atau di tengah-tengah? Sebelah kirinya siapa? Sebelah kirinya 2,58. Oke. Sebelah kirinya min 2,58 berarti di sini ya, min 2,83. Oke. Ini yang daerah yang diarsir ini namanya daerah apa? AOB. Kurang, ada yang kurang daerah penolakan atau daerah tolak H0. Ya, harus kita kasih keterangan, nanti kita bingung kalau nggak dikasih keterangan. Tolak H0. Yang ini daerah tidak tolak H0. Nah, karena si Z hitungnya ada di daerah yang diarsir, maka keputusannya apa? Iqbal. Tolak atau tidak tolak H0? Tidak tolak, Bu. Oke, tidak tolak. Min 2,83 itu terletak di daerah mana sih? Itu kan udah dikasih keterangan ya? Daerah penolakan. Daerah penolakan, Bu. Berarti keputusannya itu adalah tolak H0. Kayak gitu ya. Habis ini ada pertanyaan. Sudah jelas semua? Bisa dipahami? Atau masih belum ngerti? Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Jadi, sudah ngerti ya? Nanti akan saya berikan tugas terkait pengujian hipotesis untuk yang satu populasi ya. Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri saja ya perkuliahannya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.